Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Farmasi Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pengetahuan dan keterampilan pengobatan sendiri atau biasa dikenal dengan swamedikasi atau self medication. Di sini ada yang pernah dengar kata-kata swamedikasi? Belum. Saya baru dengar. Swamedikasi itu sama kayak self medication, pengobatan sendiri. Pengertiannya di sini pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi kesehatan dengan menggunakan obat-obat yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Jadi swamedikasi itu misalnya kita sedang mengalami batuk, pilek, panas. Nah, kita kan sudah mengetahui kalau kita panas, jadi kita harus minum obat untuk menurunkan panas. Contohnya obat paracetamol, obat-obat bebas yang terjangkau, bisa dicari di warung. Terus faktornya apa saja? 1. Mengetahui jenis obat yang akan dikonsumsi. 2. Mengetahui kegunaan dari tiap obat. 3. Menggunakan obat secara benar. Secara benar maksudnya cara pemakaian, aturan pakai, lama pemakaian. Yang keempat, mengetahui efek samping obat. Dan yang terakhir, siapa yang tidak boleh menggunakan obat tersebut. Simbol obat yang harus diketahui. Di sini ada yang kalau minum obat dilihat logonya dulu enggak? Enggak. Apa langsung diminum? Enggak. Paling lihat itu efek samping, kalau enggak gunakan efek. Nah, ternyata obat itu ada simbolnya, ada warna hijau, warna biru, terus ada warna merah, ada huruf K-nya, ada yang tanda plus warna merah. Yang warna hijau, ada yang tahu mbak artinya apa? Obat bebas. Ya, yang warna hijau dengan lingkaran warna hitam itu obat bebas. Biasanya obat bebas itu dijual bebas di warung-warung. Contohnya kayak paracetamol. Ya, yang bebas. Yang warna biru itu obat bebas terbatas. Obat yang dibeli bebas tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi yang menyertai obat dalam kemasan. Keras, obat keras biasanya diberikan hanya dengan resep dokter. Terus yang terakhir ada logo psikotropika dan narkotika. Logonya lingkaran warna merah, terus di tengahnya tanda plus warna merah. Terus gimana sih cara swamedikasi pada penyakit ringan, misalnya influenza? Ada yang tahu? Biasanya kalau kena influenza pakai obat apa? Komik. Ya, itu berarti bagian dari swamedikasi. Swamedikasi itu misalnya kita pilek terus mau beli obat ini mau beli obat itu namanya self medication, pengobatan sendiri. Tapi harus dilihat lagi faktor-faktornya, harus diketahui efek samping obat itu apa, terus kegunaannya untuk apa, harus tahu. Pernah lihat virus flu?
paru-paru. Kita kasih contoh untuk pengobatan batuk. Batuk merupakan proses alami dari suatu refleks. Batuk yang berlebihan mungkin mengindikasi adanya kelainan atau penyakit. Batuk secara garis besar terbagi menjadi dua golongan. Satu, ada batuk yang bersifat kering atau batuk non produktif. Gimana tahapan untuk menentukan pengobatan batuk kering? Pertama, kita hitung dulu batuk kita udah berapa hari. Misal kurang lebih dari 1 minggu kita mengalami sesak napas atau napas pendek-pendek. Kalau mengalami napas pendek, apakah terdengar suara suara mangi saat pasien bernapas? Jika iya, apakah mengalami demam? Jika mengalami demam, kemungkinan pasien mengalami penyakit ISPA. Apa itu ISPA? Ada yang tahu? Paru-paru. Infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Satu, tanpa obat, yaitu dengan pemberian makanan dan minuman yang bergizi. Bila perlu, konsumsi vitamin untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ya, serta istirahat yang cukup, minum cairan yang cukup, buah, air putih, makan minuman hangat dapat membantu mempermudah pengeluaran lendir di saluran nafas. Saya mau tanya, Ya, kan biasanya masyarakat awam yang belum tahu tentang apa sih aturan pemakaian obat itu kan, misalkan dia mengalami pusing atau sakit kepala yang maksudnya yang berat lah, jadi misalkan dia mengkonsumsi obat Paramex 1 kapsul, tapi tablet. ya tablet, tapi tidak meredakan nyerinya, kemudian dia menambah sehingga menimbulkan overdosis. Lalu bagaimana sih cara kita sebagai memberi edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi obat dalam jumlah yang lebih tidak sesuai dengan obat dengan dokter? Oke, pertanyaannya saya terima. Jadi menurut saya, yang pernah saya dengarkan itu kita harus kasih pengetahuan dulu terhadap orangnya. Ini loh, obat itu nggak akan langsung sembuh gitu, bertahap. Misal obat ini akan bereaksi nanti 1 jam 2 jam, kita langsung tambah belum sembuh gitu. Nanti kita beri edukasi yang paham gitu, yang gampang sembuh. Kita kan nggak tahu daya tahan tubuh manusia, misalnya di orang itu sendiri ada penyakit ini, terus efek samping obat itunya apa, nanti malah terjadi komplikasi akibat efek samping obat. Tuh, ada lagi. Kiranya cukup sekian penyuluhan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.